observasi layanan intervensi anak dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Kasari Kusuma Stuti MPD, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus 2021. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari komite. Yang pertama adalah Fatimah Zahra, saya sendiri Maya Fanapsia, Muhammad Amin, dan Rizky Safitri dari kelas A02, mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis. Autisme adalah gangguan neurobiologi berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berrelasi dengan orang lain. Penyandang autisme tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara berarti, serta kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain terganggu karena tingkat kemampuannya untuk membangun komunikasi dan mengerti perasaan orang lain. Interaksi sosial yang dapat dilakukan oleh anak autisme mengalami keterbatasan itu terjadi karena kemampuan yang dimiliki oleh anak autisme. Penyebab autisme. Hingga saat ini, penyebab autisme tidak bisa dipastikan secara jelas. Beberapa ahli berpendapat bahwa autisme disebabkan karena multifaktorial. Ahli lain berpendapat terdapat gangguan biokimia. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa autisme disebabkan oleh psikiatri atau jiwa. Yang lain juga berpendapat ditemukan adanya gangguan metabolisme metanourishment. Metanourishment itu adalah sistem yang pertama yang dimiliki oleh tubuh dalam metabolisme air raksa, timbal, dan logam yang berat lainnya. Profil sekolah, nama sekolah SLB Negeri Kandangan, Kepala Sekolah dengan Ibu Indah Irianti SPD, Jalan Singakarsa, Desa Kandangan Barat, Kabupaten Hulu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 71213, nomor telepon 0817 2372. Kurikulum sekolah SLB Negeri Kandangan menggunakan kurikulum 2013, namun disesuaikan lagi dengan masing-masing kemampuan anak dengan spektrum autis tersebut, atau bisa juga disebut dengan program pembelajaran individual atau PPI. Layanan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di SLB Negeri Kandangan. Bapak Taufik sebagai guru pembimbing anak autis memberikan pelajaran dengan memberi modul atau tugas yang nantinya diambil oleh orang tua ke sekolah. Setelah itu, orang tuanya kembali ke sekolah untuk mengumpulkan tugas selama 1 minggu pengerjaan. Identitas anak, nama anak Ayatul Husna, tempat tanggal lahir Wasah Tengah, 15 April 2011, alamat Jalan Tindik, RT 3, RW 2, agama Islam, nama sekolah SLB Negeri Kandangan, jenis kelamin perempuan, status anak kandung, anak kedua dari 3 bersaudara, nama ayah Bahram, nama ibu Sri Wartini. Data orang tua, identitas ayah, nama beliau Bahram, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, status ayah kandung, pekerjaan pokok penyuluh agama dan PNS, beralamat tinggal di Jalan Tindik, RT 3, RW 2, Wasah Tengah, dan identitas ibu, nama beliau Ibu Sri Wartani, umur 39 tahun, agama Islam, status ibu kandung, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pokok, ibu rumah tangga, beralamat tinggal di Jalan Tindik, RT 3, RW 2, Wasah Tengah. Riwayat kelahiran Ahsanul Husna yaitu pada masa kehamilan ibunya normal, tidak ada penyakit apapun. Usia kandungan normal seperti pada umumnya yaitu 9 bulan. Untuk kelahirannya dibantu pada bidan kampung. Untuk berat badan Ahsanul Husna pada semasa bayi yaitu 2, kg, dan Ahsanul Husna semasa bayi memiliki tanda gejala yaitu sekitar umur 3 bulanan, yaitu tanda-tanda kejang-kejang.
Riwayat perkembangan pada diri anak Ahsanul Husna pada masa balita, fisik, sosial, dan pendidikannya, yaitu anak minum ASI eksklusif hingga umur 3 tahun. Anak tidak menyukai susu formula setelah berhenti dari susu eksklusif. Anak kesulitan makan karena ada beberapa makanan yang ia tidak sukai, yaitu makanan yang mengandung santan, tetapi anak dapat makan dengan teratur. Anak hanya dapat imunisasi cuma 2 kali saja. Anak dapat berdiri dan berjalan sekitar umur 1,5 tahun. Anak kurang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik sesama saudara maupun orang tuanya. Hal yang paling disukai anak yaitu merobek-robek kertas, dan anak juga menyukai menggambar. Kini anak duduk di bangku kelas 3 SD. Untuk wawancara dengan pihak sekolah semalam, pihak sekolah memberi keterangan bahwa dalam berinteraksi anak tidak dapat melakukan kontak mata dengan baik. Anak memiliki ekspresi wajah yang terbatas, anak tidak dapat menunjukkan apa-apa. Anak juga tidak memiliki hubungan dengan teman sebayanya. Komunikasi anak masih kurang baik. Anak lumayan tertarik terhadap percakapan, tetapi anak lebih banyak menggunakan interaksi fisik saja. Untuk hal yang paling disukai anak yaitu bermain kertas dan menggambar. Instrumen identifikasi pertama yang kami gunakan adalah DSM-4. Di sini pada gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbul, yang timbal balik, ada 4 gejala yang terlihat seperti anak tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai karena anak kurang bisa menjalin komunikasi dengan orang lain. Kemudian kontak mata yang kurang, ekspresi muka yang kurang hidup, dan gerak-gerik yang kurang tertuju. Anak juga tidak menunjukkan kontak mata pada saat diajak bicara. Kemudian tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Anak kadang tidak dapat merasakan yang dirasakan orang lain. Kemudian kurangnya hubungan sosial dan emosional timbal balik. Dalam hubungan sosial emosional anak juga masih kurang. Dari hasil identifikasi pertama menggunakan instrumen pertama yaitu DSM-4, diketahui subjek terduga memang benar anak autis, ditunjukkan dengan gejala yang terdiagnosa lebih dari 4 gejala, seperti anak kurang mampu menjalin komunikasi dengan orang lain, kemudian kontak matanya sangat kurang, ekspresi muka juga kurang, gerak-gerik yang kurang tertuju, kemudian anak juga kadang tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam hubungan sosial emosional juga masih kurang. Kemudian anak berbicara kurang baik, seperti hanya sekedar potongan-potongan kata yang dapat dimengerti seperti ma, ba, atau namun juga bila ingin sesuatu maka anak menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk-nunjuk sesuatu seperti itu. Kemudian pada instrumen kedua kami menggunakan ICD-10. Di sini ada jumlah gejala yang terlihat ada 11. Yang pertama pada kontak mata yang sangat kurang, kemudian gerak-gerik yang kurang tertuju, tidak menengok ketika dipanggil, bermain dengan benda yang bukan mainan seperti daun-daunan yang berwarna kuning, kemudian tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik, bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang, dan bahasa isyarat pun tidak berkembang. Bila bisa bicara, bicaranya tidak digunakan untuk berkomunikasi secara menyeluruh. Kemudian mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebih. Anak benar-benar suka dengan kertas atau benda-benda berwarna kuning, jingga. Kemudian terpaku pada satu kegiatan atau rutinitas yang tidak ada gunanya. Anak sangat suka merobek-robek kertas. Kemudian juga
sering sangat terpukau pada bagian-bagian tertentu, seperti ya tadi benda-benda yang berwarna. Dari hasil identifikasi menggunakan instrumen yang kedua yaitu ICD-10 dapat dideteksi dengan benar bahwa ada 11 gejala yang menunjukkan bahwa anak adalah seorang anak autis, seperti anak kurang bisa fokus dengan orang-orang sekitar, kemudian kurangnya hubungan emosional, sosial emosional yang timbal balik, kemudian seperti anak juga berbicara terlambat, bahkan bahasanya juga sama sekali tidak berkembang, bahasa isyarat juga begitu. Kemudian anak juga terpaku pada satu kegiatan atau rutinitas yang hanya itu saja, seperti merobek-robek kertas, bisa juga terpaku pada benda yang berwarna jingga atau kuning. Dan kesimpulannya, anak dengan spektrum autis umumnya mengalami hambatan dalam bidang interaksi, komunikasi, dan sosial. Ayatul Husna merupakan salah satu anak di antara anak-anak penyandang autis yang sedang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa di SLBN Kandangan. Nana mulai menunjukkan gejala ketika berumur 3 bulan. Ketika sedang tidur, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang tanpa sebab. Kesiapan dan tanggapan yang cepat dari orang tua dapat dikonsultasikan lebih awal. Walaupun anak tidak memiliki kemampuan bicara yang baik, anak tidak menunjukkan memiliki ketertarikan terhadap hal-hal ekstrim atau gerakan-gerakan berulang seperti memukulkan kepala, mengepak-ngepakkan tangan, atau berputar, dan seterusnya. Orang tua dari anak sendiri hanya berharap bahwa anaknya dapat mandiri di kemudian hari. Saran di sini diharapkan bagi orang tua yang memiliki anak autis agar lebih baik melakukan identifikasi dan penanganan di masa awal perkembangan setelah gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak adalah anak autis terlihat. Kemudian berikan dorongan kepada anak agar dia tidak menutup diri dari lingkungannya. Hal ini dapat berguna bagi anak agar dapat bersosialisasi dan mengenal lingkungan luar selain keluarganya. Kemudian anak autis juga memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan seperti anak pada umumnya. Buang kalau dibakar, aknya dari daun.
saya bertemu Husna, awalnya dia itu malu-malu. Setelah kami berbincang-bincang dengan orang tua Husna dan melihat tingkah laku Husna, dia itu ternyata sangat menyenangkan dan tingkah lakunya juga sangat lucu. Bertemu dengan anak autis, saya senang sekali karena bertemu dengan Husna adalah kali pertama saya bertemu dengan anak autis. Kemudian selain mendapatkan pengalaman yang baru dalam berinteraksi, saya juga jadi tahu bagaimana perlakuan dan kesabaran orang tua terhadap anak. Selain itu, anak autis juga memiliki benda-benda kesukaan yang monoton. Contohnya seperti kertas dan benda-benda berwarna cerah. Dan kertas itu mereka robek-robek untuk mendapatkan bentuk yang mereka inginkan. Dan kegiatan itu hampir dilakukan setiap hari. Terima kasih.